Bagaimana kabar kalian? Mr. Yohanes senantiasa mendoakan kalian supaya Tuhan Yesus memberikan kekuatan, kesehatan buat kalian, supaya kalian terhindar dari sakit penyakit, khususnya dari virus corona. Di video kali ini, Mr. Yohanes akan melanjutkan pelajaran kita. Di semester 1 kita sudah belajar tentang kelahiran dan juga kematian Tuhan Yesus. Semester 2 kita sudah belajar tentang kebangkitan dan juga kenaikan Tuhan Yesus. Ada satu peristiwa lagi yang ingin Mr. Yohanes ceritakan kepada kalian. Ya, ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, Tuhan Yesus memberikan satu amanat agung kepada murid-muridnya. Masih ingat kan apa itu amanat agung? Amanat agung adalah perintah tertinggi dari Tuhan Yesus yang harus dilakukan oleh semua murid-muridnya. Apa isi perintah tertinggi dari Tuhan Yesus? Tuhan Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Amanat agung ini bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan oleh murid-murid. Ini sesuatu yang berat, ini sesuatu yang sulit untuk dilakukan murid-muridnya. Mengapa? Bagaimana tidak? Banyak orang yang membenci Tuhan Yesus. Banyak orang yang ingin membunuh Tuhan Yesus. Sampai pada akhirnya mereka berhasil membunuh Tuhan Yesus, berhasil menyalibkan Tuhan Yesus. Namun Tuhan Yesus bangkit. Nah, tetapi sekarang Tuhan Yesus memberikan perintah yang berat kepada murid-muridnya untuk memberitakan, untuk menceritakan Tuhan Yesus kepada semua orang. Bisa jadi banyak orang membenci murid-muridnya juga. Sulit bukan? Nah, tetapi hebat. Ada satu peristiwa yang akan mengubah kehidupan murid-murid Tuhan Yesus. Peristiwa apa itu? Kita akan lihat di video ini. It's 50 days since Passover, the day Jesus was crucified. Now thousands of Jewish pilgrims come to Jerusalem for the festival of Pentecost. Any sign of Jesus' followers? No. I assume they've all gone back to Galilee. Do you? Just make sure your men are ready. If they return, you have to deal with them. I cannot call upon the Romans again. Welcome, Samuel. Come out. There he is. Stephen. We're glad you're here, brother. This way. We must be careful, though. They're watching us. John, I'm glad you're all safe. It's good to see you again, Stephen. Matthew. What form will it take? When will it come? Jesus said all we had to do is ask. I have been asking. Every day. The Holy Spirit will come when the time is right. I think we should pray together. Our Father, who is in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Oi Cristo!
אתם מופתים בשמיים ובארץ הטוט. אתם מופתים בשמיים ובארץ הטוט. How can we speak those languages? The Holy Spirit, He is with us. Wow, keren kan? Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid bersatu hati, murid-murid bersama untuk berdoa selama 10 hari. Jadi setelah Tuhan Yesus naik ke surga, 10 hari mereka berdoa dan terjadi satu peristiwa yang besar. Peristiwa apa itu? Tuhan Yesus pernah berjanji kepada murid-muridnya bahwa Tuhan Yesus akan mengirimkan, akan mengutus seorang penolong, seorang penghibur kepada murid-muridnya. Setelah Tuhan Yesus pergi meninggalkan murid-muridnya, setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Dan 10 hari setelah Tuhan Yesus meninggalkan murid-muridnya ke surga, naik ke surga, penolong itu dikirimkan. Janji Tuhan digenapi kepada murid-muridnya. Siapakah penolong itu? Penolong itu adalah Roh Kudus, yaitu Allah sendiri. Memang mereka tidak bersama-sama lagi dengan Tuhan Yesus. Kalau sebelumnya mereka pergi bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mereka menghadapi satu masalah, mereka menghadapi badai di laut, ada Tuhan Yesus yang menenangkan badai. Tapi sekarang Tuhan sudah pergi, naik ke surga, tidak lagi bersama-sama dengan murid-murid. Tetapi ada Roh Kudus, ada penolong, ada penghibur yang dikirimkan untuk menyertai murid-muridnya. Nah, Roh Kudus ini tugasnya adalah menguatkan murid-muridnya, memberikan keberanian, memberikan kuasa kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya ini bisa melakukan amanat agung yang diberikan Tuhan Yesus. Murid-murid yang awalnya takut untuk menceritakan nama Yesus kepada semua orang, sekarang Roh Kudus sudah diberikan kepada murid-muridnya. Roh Kudus memenuhi, menguasai hati dan kehidupan murid-muridnya, sehingga murid-muridnya tidak takut lagi untuk memberitakan nama Yesus. Mereka pergi kemana-mana dengan kuasa dari Roh Kudus. Mereka juga bisa membuat mujizat. Sehingga dengan adanya Roh Kudus itulah, Roh Kudus yang menyertai murid-muridnya, mereka bisa melakukan amanat agung. Amanat agung itu bukan hanya kepada murid-murid waktu itu saja, tetapi juga kepada kita. Kita ini juga murid-murid Tuhan Yesus loh di zaman sekarang. Dan amanat agung itu juga harus kita lakukan. Kalau kita saat ini takut, mintalah kepada Tuhan supaya Roh Kudus itu menguasai hidup kita, supaya Roh Kudus itu memberikan keberanian kepada kita, supaya Roh Kudus itu memberikan kuasa kepada kita, supaya kita berani memberitakan nama Yesus, bahwa hanya Yesuslah yang bisa mengampuni dosa manusia. Sudahkah Roh Kudus ada di dalam hatimu? Ya, kiranya cerita ini, cerita pencurahan Roh Kudus, bisa memberkati kita semua. Amin.